Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus penganiayaan yang menjerat putra Siregar Dam Rico Valentino, Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022. Sidang ini beragendakan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim usai sebelumnya tertunda. Hakim Ketua mengungkapkan jika keduanya mendapatkan dakwaan dengan dua pasal alternatif. Jaksa penuntut umum menilai bahwa Putra dan Rico telah melanggar pasal dalam dakwaan alternatif pertama. Dalam putusan itu, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa sudah memenuhi unsur dalam dakwaan alternatif pertama. Atas perbuatan tersebut, kedua terdakwa dikenakan hukuman 6 bulan penjara. Hukuman pidana tersebut dikurangi dengan masa penahanan yang telah mereka jalani. Penasihat hukum putusan ini terdiri dari 28 lembar dan keterangan saksi yang sudah kita dengar bersama tidak akan dibacakan, hanya disebutkan nama-namanya saja. Saudara keberatan? Tidak, yang mulia. Dakwaan juga tidak akan kita baca ya, karena sudah dibacakan dalam sidang terdahulu. Dengan baik-baik para terdakwa ya. Putusan nomor 481 PB 2022 PN Kapusel demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas 1 khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa. 1. Nama lengkap Putra Siregar, lahir di Medan, tanggal lahir 5 November 1992, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Condet, Mahkota Residen, Kapling 18, RT 4 RW 9, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Terdakwa 2 nama lengkap Rico Valentino, tempat lahir Jakarta, 29 tahun, 4 November 1992, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Batu Ampar, RT 8 RW 3, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, agama Islam, pekerjaan pelajar dan sendiri mahasiswa. Para terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan sekarang. Sebagaimana dakwaan pertama, 2 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Putra Siregar dan terdakwa 2 Rico Valentino, masing-masing dengan pidana penjara selama 10 bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa ditahan. 3 menyatakan barang bukti berupa 1 buah topi warna putih bertuliskan logo NY, 1 buah baju kaos warna hitam bertuliskan PS5 NOV 2020 dikembalikan kepada terdakwa 1 Siregar, 1 buah flashdisk merek SanDisk warna hitam berisi rekaman CCTV pada kode 2 Maret 2022 tetap terlampir dalam berkas perkara. 4 membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp5.000. Setelah mendengar pembelaan atau permohonan yang diajukan oleh para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut. Terdakwa Putra Siregar, terdakwa merasa sangat menyesali saat kejadian karena berada pada saat dan tempat yang salah. Terdakwa mohon keringanan hukuman karena menurut terdakwa akan lebih bermanfaat bagi orang lain apabila terdakwa berada di luar penjara, mengingat ada ribuan karyawan yang menggantungkan nasibnya pada terdakwa. Terdakwa Rico Valentino dalam pembelaannya, terdakwa merasa menyesal atas apa yang telah terjadi. Terdakwa merasa bersalah dan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya. Menimbang bahwa penasihat hukum para terdakwa telah menyampaikan nota pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan pasal 170 atas diri para terdakwa tidak terbukti, mengingat apa yang dilakukan oleh para terdakwa bukanlah di tempat umum yang bisa didatangi oleh setiap orang karena KP kode bersifat private dan hanya oleh itu saja yang bisa dilakukan tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh para terdakwa hanyalah tindakan spontan, sehingga tidak ada kesepakatan maupun perencanaan sebelumnya untuk menyerang korban dan tidak pula membuat kegaduhan dan kekacauan. Menimbang bahwa selanjutnya atas pembelaan para terdakwa maupun penasihat hukum tersebut, penuntut umum menyampaikan tetap pada tuntutannya, sedangkan para terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa para terdakwa dihadapkan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif. Dakwaan pertama
perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana, atau kedua, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa terdakwa dari penuntut umum tersebut dan atas pertanyaan majelis hakim, para terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan penuntut umum, dan penasihat hukum para terdakwa menyampaikan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan dari penuntut umum tersebut. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah memberikan keterangan masing-masing saksi Saputra Aditya, saksi Satya Cendekia Putra, saksi atas persetujuan terdakwa dan penasihat hukumnya, keterangan di dalam BAP yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan, dan terhadap keterangan yang dibacakan tersebut para terdakwa Putra Siregar menyatakan keberatan, yaitu terdakwa tidak memukul tetapi melerah. Terdakwa Riko Valentino tidak ada keberatan. Sudah mendengar? Putra Siregar sudah mendengar? Mendengar, ya. Riko Valentino sudah mendengar? Riko Valentino sudah mendengar? Riko Valentino sudah mendengar? Sudah mendengar, Riko? Penasihat hukum? Internetnya yang mulia, tapi kami mohon konfirmasi untuk putusan pidananya selama 6 bulan yang mulia. Apakah benar yang mulia? Betul. Para terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan. Dan terhadap putusan ini, para terdakwa memiliki hak untuk menentukan sikap, menerima putusan, pikir-pikir dalam waktu 7 hari, atau menolak putusan dengan cara mengajukan banding. Demikian pula penuntut umum hak yang sama diberikan kepada saudara. Dengan demikian, pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai, sidang ditutup.